Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuniarti Bayu, mahasiswa program pendidikan profesi guru, PPG calon guru bidang studi matematika di Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada semester ini saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL terbimbing di SMP Negeri 2 Parepare, khususnya pada peserta didik kelas 8. Selama pelaksanaan PPL, saya melaksanakan pembelajaran dalam 3 siklus sebagai upaya melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi dan masukan dari guru pamong dan DPL. Pada video ini, saya akan mempresentasikan salah satu pengalaman terbaik saya atau best practice yang saya lakukan, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif melalui strategi Gallery Work untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep matematika peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Parepare. Praktik ini saya pilih sebagai pengalaman terbaik yang saya lakukan pada siklus 3, karena sebelumnya pada siklus 1 dan 2, keaktifan peserta didik masih kurang optimal, dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Maka saya memilih strategi Gallery Work pada siklus 3 karena tidak hanya meningkatkan keaktifan, tetapi juga mengubah pembelajaran dari dominan berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih kolaboratif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan yaitu kooperatif dengan strategi pembelajaran Gallery Work dengan metode pembelajaran berupa diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan refleksi. Kemudian media dan bahan ajar yang digunakan berupa modul ajar, LKPD, PowerPoint sebagai media penyajian materi, kertas HPS untuk hasil diskusi kelompok, kemudian ada bintang sebagai apresiasi kelompok, menggunakan spidol dan alat tulis pendukung lainnya. Jenis asesmen yang digunakan yang pertama diagnostik, yang kedua formatif proses berupa LKPD, yang ketiga formatif akhir berupa soal isian 3 nomor. Selesai. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih, oke. Pemusatan data dalam statistika. Kemarin sudah UTS matematika. Berapa nilai tak semua? 100? Wah. Kelihatan tulisannya nah yang di ujung? Oke. Nah, di sini ada studi kasus, di sini ada ulangan siswa, ada dapat nilai berapa? 70, 75, 80. Nah, pertanyaannya Mem, nilai mana yang paling mewakili atau yang paling banyak nilainya kembar? 80. Oke. Nah, selanjutnya, jika ingin mencari rata-rata, apakah nilai tersebut mewakili rata-rata seluruh nilai? Apakah 80 itu rata-ratanya? Ya. Oke. Nah, sekarang yang pertanyaan ketiga, berapa nilai tengah dari data tersebut? Nilai tengah 80 juga. Oke. Apa manfaat kita mempelajari pemusatan data? Perhatikan gambar pertama, gambar apa ini? Ini gambar ukuran tinggi siswa. Nah, jadi manfaat kita mempelajari pemusatan data mengenai NEAN. NEAN itu artinya rata-rata. Jadi kita bisa mencari rata-rata tinggi siswa. Jadi di sini tingginya pasti berbeda-beda toh? Berbeda-beda atau sama semua? Berbeda-beda. Nah, gambar kedua, gambar apa? Orang memotong kayu. Nah, di sini bisa menjadi manfaat kita pelajari pemusatan data. Ada namanya median. Median itu nilai tengah. Berarti dalam gambar ini pemotong kayu ini mau membagi dua kayunya yang sama panjang. Jadi dia mau mencari mediannya. Nah, yang ketiga ini apa? Pemilihan ketua OSIS. Nah, kemarin yang terpilih nomor 3 yang kemarin terpilih
pilih. Nah, di sini manfaat juga kita pelajari ini. Kita akan menentukan modus. Pernah Kak dengar kata modus? Pernah. Apa itu modus? Apa? Model-model? Oke, modus itu biasa kita bilang dia modusnya ini cowok. Berarti dia itu sering melakukan pendekatan atau terlalu sering. Berarti modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi dari pemilihan ketua OSIS ini yang paling banyak pemilihnya adalah nomor 3. Jadi itu manfaat kita mempelajari pemusatan data. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan memahami konsep tentang pemusatan data. Nah, pemusatan data itu apa saja? Ada namanya mean, ada namanya median, dan ada namanya modus. Dan kita akan menganalisis data itu dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing kelompok 1 LKPD. Nah, di sini kita baca langkah-langkahnya. Kita kerjakan soal-soal yang ada di sini. Oke, semua harus tahu jawabannya. Namanya galeri word. Jadi satu orang tunjuk menjadi pemateri di kelompoknya. Kemudian anggota kelompok lain berpencar ke kelompoknya yang lain. Di dalam sini, dengarkan nih, dengarkan. Dalam sini ada bintang. Teman Kak yang berpencar di kelompok lain mendengarkan materi yang disampaikan oleh kelompok lain. Kemudian kalau kita rasa jawabannya benar dan materi yang disampaikan sudah benar, kita beri dia bintang seperti ini. Iya. Ada urutkan Kak? Iya, di kertasnya nanti tempel ini bintangnya. Iya. Kita bintang Kak. Pergi ke kelompok 1, satu orang ke kelompok 1. Apa kamu ke kelompok 1 sana? Yang ini ke kelompok 2. Sana dengarkan penjelasannya. Berdiri, nah berdiri. Mana bintangnya? Ke kelompok 1 sana. Ada nih temanmu ke sana. Belum? Oke. Nah, sekarang perhatikan. Mean atau rata-rata. Nah, mean adalah nilai yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data untuk mengetahui nilai rata-rata. Nah, perhatikan ini ada 70, 75, 80, 85, 90, 95. Nah, kita mau mencari rata-ratanya. Perhatikan, kita mau mencari rata-rata dengan cara kita menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa data? 7. Oke, berapa jumlahnya? Ganjil, ada berapa ini datanya? Ada 7. Maka dia disebut data ganjil. Nah, cara menentukannya itu kita urutkan dulu dari yang kecil ke besar. Kemudian kita bisa lakukan coret-coret. Jadi kalau coret di kiri, coret di kanan. Coret kiri, coret kanan. Kiri, kanan. Maka tersisa angka 80. Maka mediannya adalah 80. Nah, bagaimana kalau dia datanya genap? Ada berapa jumlah datanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tambahan 100. Oke. Nah, bagaimana kalau ini boleh kita lakukan coret-coret juga seperti tadi. Coret kiri, coret kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, tersisa 2 angka di tengah. Kita mau cari nilai tengahnya, maka ini 80 kita jumlah dengan 85, kemudian bagi
Jadi hasilnya 82,5. Dari data ini, nilai manakah yang sering muncul? 80, jadi bisa ditentukan 80. 70, kalau 70 bisakah dikatakan modus? Tidak, karena berapa kali dia? 1. Kalau 75 bisa dikatakan modus? Tidak, karena hanya 1. Dan hanya 80 yang memiliki banyak data atau yang sering muncul. Tampilan ekspresi kalian hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa yang mau menjelaskan apa yang pelajari hari ini? Angkat tangan. Siapa? Siapa yang dipelajari hari ini? Siapa? Ya, apa? Modus, lean, sama median. Apa namanya itu? Pemusatan data. Oke, kita mulai. 1 menit 1 soal. Langsung jawabannya saja, langsung jawaban. Pakai cara kerja, meminta pakai cara kerja ini. Untuk pertemuan berikutnya, meminta anak-anakku sekalian itu untuk berlatih materi tentang penyebaran. Nah, jadi latihan di rumah, oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah praktik pembelajaran dilaksanakan, terlihat beberapa perubahan positif pada proses dan hasil belajar peserta didik. Yang pertama, peserta didik lebih aktif bertanya dan menyampaikan pendapat. Kedua, kemampuan bekerja sama dalam kelompok meningkat. Ketiga, peserta didik lebih percaya diri saat presentasi dan memberikan tanggapan. Yang keempat, pemahaman konsep matematika meningkat melalui diskusi dan galeri word. Yang kelima, suasana pembelajaran lebih aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Yang keenam, tujuan pembelajaran tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, terjadi peningkatan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis peserta didik. Tantangan dan solusi. Yang pertama, manajemen kelas. Solusi yang diberikan adalah menetapkan aturan untuk mengatur alur pembelajaran dan memberikan batas waktu serta guru mendampingi secara aktif. Yang kedua, kemampuan beragam. Solusi yang diberikan adalah dibentuknya kelompok heterogen, diberikan scaffolding, dan pertanyaan pemantik. Dari seluruh rangkaian pembelajaran yang telah saya laksanakan, hal terbaik yang saya rasakan adalah ketika peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi, aktif berdiskusi, berani menyampaikan pendapat, serta mampu bekerja sama dengan baik selama kegiatan galeri world berlangsung. Salah satu kekuatan yang saya miliki dalam mengajar adalah kemampuan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, melalui penggunaan strategi, metode, dan media yang mendorong keaktifan belajar. Namun demikian, saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu saya tingkatkan sebagai tindak lanjut dalam pembelajaran berikutnya, terutama dalam manajemen kelas dan pengembangan media interaktif yang lebih beragam. Pembelajaran ini penting bagi saya peroleh selama PPL 1, bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi saja, tetapi kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, memahami strategi pembelajaran yang tepat, membangun komunikasi yang positif, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. PPL 1 telah menjadi pengalaman berharga yang membentuk saya menjadi calon guru yang lebih reflektif, adaptif, dan profesional. Melalui pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa guru yang baik bukanlah guru yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan guru yang terus belajar memperbaiki diri dan berkomitmen memperbaiki pembelajaran terbaik bagi setiap peserta didiknya.